Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuki hari yang ke-16 dari puasa Ramadan kita, dan kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pemirsa, para penonton di mana saja berada, pada hari ke-16 ini saya ingin menyampaikan kultum dengan tema hakikat harta. Harta yang diistilahkan oleh Al-Quran atau dalam bahasa Arab dengan al-mal adalah sesuatu yang digandrungi, yang disukai oleh manusia. Jadi kalau ada sesuatu yang disukai oleh manusia, yang sangat diinginkan oleh manusia, itulah harta. Tidak ada manusia satupun yang tidak menyukai harta. Semua manusia menyukai harta. Tidak ada orang yang tidak menyukai uang, karena uang itu bagian dari harta. Tidak ada orang yang tidak suka memiliki tanah, karena tanah bagian dari harta. Tidak ada orang yang tidak menyukai mobil, karena mobil bagian dari harta. Tidak ada orang yang tidak menyukai rumah, karena rumah bagian dari harta. Semua manusia memiliki kecenderungan, memiliki kegandrungan terhadap harta. Tetapi Allah memperingatkan manusia di dalam beberapa ayat. Kata Allah dalam Al-Quran, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak yang dianugerahkan Allah itu merupakan perhiasan dunia. Jadi harta adalah hiasan dunia, anak adalah hiasan dunia. Jadi orang-orang yang memiliki banyak harta, itu berarti orang memiliki banyak perhiasan. Orang yang tidak memiliki harta, berarti orang itu tidak memiliki perhiasan. Orang yang sedikit memiliki harta, berarti orang itu hanya memiliki sedikit perhiasan. Nah, peringatan Allah yang kedua adalah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang kamu miliki, anak-anak yang kamu miliki, yang menjadi anugerah Allah itu adalah menjadi fitnah bagi kamu, menjadi ujian bagi kamu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harta itu diberikan oleh Allah untuk menjadi fasilitas kehidupan manusia. Allah memberikan kepada manusia harta itu agar manusia dapat menggunakannya untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Maka kalau ada orang yang kaya dengan harta yang banyak, sebenarnya dia mempunyai fasilitas hidup yang banyak. Orang yang tidak memiliki harta yang cukup, berarti dia tidak memiliki fasilitas hidup yang cukup. Di sini letaknya
harta itu punya fungsi. Tetapi ingat, harta itu hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia pada saat dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka ketika hartanya itu ketika dia hidup di dunia tidak dimanfaatkannya sebagai fasilitas hidup, maka harta itu menjadi sesuatu yang ditinggalkannya begitu aja, kemudian manfaatnya tidak diperolehnya di akhirat. Karena itulah maka harta menjadi fasilitas hidup manusia. Orang yang kaya atau orang kaya gampang melakukan sesuatu. Dia bisa melakukan yang baik dengan kekayaannya. Dia juga bisa melakukan yang buruk dengan kekayaannya. Gampang. Karena itu, dia sudah memiliki fasilitas sarana yang mudah dia gunakan untuk melakukan apa saja. Tapi harus diingat bahwa Allah menggariskan harta itu yang menjadi anugerah Allah harus dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Kalau seseorang menjadikan harta sebagai tujuan dari segala sesuatu yang dilakukannya, maka sebenarnya orang itu sudah diperbudak oleh hartanya. Diperbudak oleh hartanya. Dia bekerja untuk harta, tapi hartanya itu yang diperolehnya dia tidak manfaatkannya untuk kebaikan. Kemudian dia kumpulkan harta, lalu hartanya itu tidak digunakannya untuk di jalan yang benar. Kemudian dia memiliki harta, tapi dia tidak menggunakannya untuk beribadah kepada Allah. Maka hartanya itulah menjadi fitnah dalam kehidupannya. Coba kita lihat, harta yang kita miliki itu akan kita dapat gunakan dengan baik kalau pada saat kita sehat. Saya beri contoh. Kita makan pagi hanya 1 piring. Kita makan malam, makan siang 1 piring, makan malam 1 piring. Berapa yang kita makan sehari? Hanya 3 piring. Masih begitu banyak harta kita yang masih ada dan belum kita manfaatkan. Agar harta itu menjadi fasilitas hidup yang baik, yang memberikan efek kebaikan bagi pemiliknya, maka harta yang kita miliki itu harus digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka melakukan amal-amal soleh, dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan untuk manusia. Itulah sebabnya maka di dalam konteks bulan Ramadan ini, itu harta itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai tinggi kalau kita menggunakan harta itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa kalau seseorang memberikan makanan pembuka kepada orang yang berpuasa, maka 3 yang dia dapat. Yang pertama, diampunkan dosanya, dibebaskan dia dari api neraka. Kemudian yang ketiga, dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberi makan itu 100%, tanpa dikurangi pahala puasa untuk yang bersangkutan. Itu baru hanya makanan pembuka puasa. Makanan pembuka puasa itu hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang punya kemampuan, yang memiliki harta, yang memiliki kekayaan. Orang tidak mampu tidak bisa berbuat seperti itu. Kemudian yang kedua,
Juga saya sudah kemukakan kalau tidak salah kemarin, kalau ada seseorang yang memberikan makanan pembuka puasa atau memberikan makanan kepada seseorang yang sedang berpuasa hingga dia kenyang, maka apa yang pahala yang diperolehnya? Di akhirat nanti dia akan diminumkan oleh Allah dengan air yang bersumber dari telaga Rasulullah SAW, dan selama dalam perjalanan di akhirat itu dia tidak akan pernah haus sedikit. Ini harta yang kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Harta yang kita manfaatkan untuk kemaslahatan. Harta juga itu bisa bermanfaat apabila harta itu dijadikan sebagai sedekah jariah. Harta itu dijadikan sedekah jariah pada masa hidupnya, dia mengeluarkan sedekah jariah, tetapi sedekah jariahnya itu akan diperoleh hasilnya itu walaupun nanti dia sudah meninggal dunia. Ini yang disebut dengan pahala yang multi level. Jadi amal yang dilakukannya dengan harta pada saat dia hidup sebagai sedekah jariah, maka pahalanya akan mengalir terus, tidak pernah habis, bagaikan tabungan yang berbunga di atas bunga, akan didapatkan oleh seseorang yang melakukan seperti itu. Sebagai contoh, dia mengeluarkan hartanya itu untuk membangun masjid. Selama masjid itu digunakan oleh orang setelah dia meninggal, maka pahalanya akan didapat terus oleh orang itu. Tidak pernah habis. Membangun madrasah, membangun sekolah. Sekolah selama dipakai oleh siapapun setelah dia meninggal, maka yang bersangkutan akan mendapatkan pahala dari fasilitas yang dibangunnya itu. Oleh sebab itu, maka harta harus digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka harta benda itu harus dimanfaatkan dalam rangka kemaslahatan hidup ketika orang masih berada di dunia ini, agar nanti hasilnya dapat dimanfaatkannya, dapat diperolehnya setelah dia meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian, harta yang kita miliki yang banyak sekarang ini pada saat kita hidup, kita masih bisa manfaatkannya. Ketika kita sakit, tidak ada yang bisa kita manfaatkan. Kalau dokter sudah mengatakan, Bapak tidak boleh makan, tidak boleh minum, apa yang dia? Hanya infus yang masuk. Harta Bapak Ibu tidak berguna lagi. Harta kita tidak berguna lagi ketika itu. Tidak kita manfaatkan seoptimal mungkin. Nah, kalau kita sudah meninggal dunia, apa? Jam tangan emas yang kita miliki itu yang luar biasa, tinggal disimpan dalam lemari. Kemudian semua fasilitas yang kita beli dengan harta benda kita yang kita dapatkan hanya pada saat kita hidup. Kalau kita sudah mati, enggak. Yang terakhir harta kita yang bisa kita manfaatkan itu adalah kendaraan kita, yang boleh mengantar kita sampai ke pemakaman kita. Kata jam tangan, wahai Tuhan, saya tidak bisa jalan, saya ada di lemarimu, saya hanya mengantarkan kamu dari jauh. Mobil, ya Tuhan, saya masih sempat mengantar kamu ke kuburan, tapi hanya saya sampai tempat parkir, saya tidak bisa masuk. Karena apa? Saya tidak punya jalan lagi masuk. Harta yang kita miliki itu hanya sampai di situ. Bagaimana harta itu bisa kita terima hasilnya kalau kita sudah meninggal dunia? Caranya, sekarang kita titipkan harta itu kepada orang lain. Kita berikan kepada mereka yang butuhkan, kita keluarkan sedekahnya, kita keluarkan infaknya, kita bangun masjid dengan uang itu, kita bangun madrasah dengan uang itu.
kita titipkan harta kita itu kepada mereka yang sedang membangun madrasah, membangun masjid, membangun fasilitas-fasilitas sosial. Sehingga nanti apa? Kita titip harta kita, insya Allah nanti kita terima harta itu di akhirat nanti. Tapi kalau kita simpan harta kita, tidak kita manfaatkan, menjadi hak waris aja yang akan dibagi-bagi oleh putra-putra kita, anak-anak kita di belakang hari. Tapi itu ada juga baiknya. Tapi segeralah manfaatkan harta itu untuk kemaslahatan dan kebaikan sehingga hasilnya nanti kita dapat diterima di akhirat kelak. Sekian untuk hari ini, sudah cukup panjang, sudah 15 menit saya berbicara. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita. Ingat, harta itu menjadi ujian dan harta itu menjadi fasilitas hidup. Harta itu harus kita gunakan dalam rangka kemaslahatan dan kebaikan. Harus kita jadikan harta itu sebagai amal yang menghasilkan jariah untuk kita di kemudian hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.